بصلاح البلاد والعباد ودفع البلاء والفساد وتفريج كرب أمتي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بالخاف والبال يا كريم يا جواد. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di awal bulan Ramadan, mendapatkan kebaikan bagi bangsa dan negeri tercinta, dan dicegah dari bencana dan kerusakan, segala macam kasusah, kahese, kabingung, kasulit dihilangkan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang ketempuh maupun yang tidak ketempuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Syahal, Sayyid Al-Habib Muhammad bin Azmi Al-Haddad, dan guru kita Kiai Abdul Qadir, Kiai Haji Abdul Qadir, pimpinan Majlis Ta'lim yang senantiasa tanpa lelah membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan beliau-beliau marantena ayatina sehat afiat sadayana sakabeh semuanya qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kula aja lami-lami I am not let but I the quick the gancang, the buru-buru, because the timing, the bursting, the more of blue. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah sama Anas Reho. Kalau ini mas sahabat beda, tapi walaupun rehoan namanya mirip dengan sahabat, insya Allah kabawa selamat dunia akhirat. Sayyidina Anas bin Malik adalah sahabat Nabi. Beliau mempunyai murid Al-Imam Malik bin Anas, kemudian punya murid Al-Imam Waqid bin Jarrah, kemudian punya murid Al-Imam Syafi'i, punya murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, punya murid Al-Imam Abi Dawud Sulaiman As-Sijistani yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu Al-Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud punya murid Al-Imam Abi Isa At-Tirmizi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi punya murid Imam Nasai. Nasai punya murid Imam Tabrani. Imam Tabrani punya murid Al-Imam Abi Nu'aim. Abi Nu'aim punya murid Al-Imam Abi Muhammad Al-Juwaini. Al-Juwaini punya murid Al-Imam Abdul Malik. Imam Abdul Malik punya murid Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid Al-Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya punya murid Al-Imam Izzuddin Al-Ardabili. Al-Ardabili punya murid Imam Nawawi. Imam Nawawi punya murid Al-Imam Abdullah Al-Bazi. Abdullah Al-Bazi punya murid Al-Imam Abdurrahman Al-Quraisi. Al-Quraisi punya murid Al-Imam Umar Al-Bulqaini. Al-Bulqaini punya murid Al-Imam Salih Al-Bulqaini. Salih Al-Bulqaini punya murid Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli punya murid Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti punya murid Al-Imam Abdurrahman bin Ziyad. Abdurrahman bin Ziyad punya murid Al-Imam Ali As-Ziyadi atau As-Zayadi. Ali As-Ziyadi punya murid Al-Imam Ali Al-Bilabi. Ali Al-Bilabi punya murid Al-Imam Abdullah Al-Sharqawi. Al-Sharqawi punya murid Al-Imam Salim Al-Hifni. Salim Al-Hifni punya murid Muhammad Al-Badiri. Al-Badiri punya murid Al-Imam Shibrahilisi. Shibrahilisi punya murid Al-Imam Uthman Abdiyati. Uthman Abdiyati punya murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid Al-Imam Ahmad bin Ismail
kalimat hadisnya adalah syafaati li ahlil kabair min ummati. Diriwayatkan Al-Imam Anas bin Malik oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi, syafaati li ahli kabair min ummati, pertolonganku buat para pendosa di antara umat-umat. Jadi kumaha maksudna kieu? Irasa mah hayang dendam, dirasa mah hayang ngabales, hanyerin hate kuring ka manehna. Lamun urang kesulitan ka jelema pasti aya dendam. Kecewa hasil, nyeri hate ujungna, baik jadi bangke. Tapi kecintaan kita kepada baginda Nabi, sosok manusia biasa, moal kecewa, moal nyeri hati. Tadi saur guru urang mar'a wajhaka yas'al safa wa delok akan jeung Nabi pasti bunga. Lamun aya jelema maca selawat teu bunga-bunga, salah tempo manehna. Keur maca selawat tempo naon goblok. Anu ditempo terbangan. Anu ditempo lain hadirna hati. Kuduna ketika urang maca selawat kan bunga. Tapi kunaon sampun maca selawat, geus maca selawat, after sepeak selawat. Tapi kita masih kene busy-busy. Masih kene pusing-pusing. Masih kene rieuh-rieuh. Masih kene nyeri hate kata tangga. Tadi geus habis dendam jeung babaturan. Asupan dari dulur. Naon ieu panyakitna padahal selawat baca. Salah lo ditempo. Maka ketika baca selawat, hadirkeun hati. Lamun urang hati teu hadir, marsa kudu meunang pahala boga asal dina kehidupan dunia. Maka ayo urang sami-sami maos selawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong eureun selama urang resep keneh ieu kagorengan. Ulah eureun maca selawat lamun urang resep keneh ka maksiat. Lamun geus teu maksiat, berarti urang teu maca selawat. Kudu disalawatan karena maneh maca teu maksiat. Jadi lain kudu jeung ka maksiat karena naon? Buat konten ketika Kanjeng Nabi. Sebab naon ketika urang nempo Kanjeng Nabi, ningali Kanjeng Nabi mar'a wajha. Mudah-mudahan urang sadayana aya ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami hatur hampura sebab kesebeuting ayana kitu urang supados barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Abdullah Nawawi. Selanjutnya Maulidatul Hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hasan Sahab. Kepadanya kami persilakan salat sahabat al-Mansur.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilma lana ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirnya kita di dalam majelis zikir, di dalam majelis shalawat untuk mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul bersama guru-guru kita, wabil khusus kita doakan sahibul hajah yaitu Kiai Haji Abdul Qadir. Kita doakan semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada guru-guru kita yang telah menyampaikan tausiah kepada kita, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Al-Ustaz Abdullah Nawawi, serta kepada Al-Habib Abdul Rahman bin Syahab, serta kepada para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para ustaz yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita semoga panjang umur, sehat walafiat, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena mendoakan para alim ulama, mendoakan orang-orang yang soleh, mendoakan orang-orang yang dekat dengan Allah, kita yang mendoakan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan ziarah ke makam para wali, orang-orang soleh. Mengapa kita berziarah? Kita ziarah membaca yasin, membaca tahlil, membaca doa, mendoakan. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logika, para wali, orang-orang soleh, para alim ulama banyak ibadahnya, banyak amalannya, banyak pahalanya, dekat dengan Allah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa kita mendoakan? Ya, harusnya kalau dipikir pakai logika, kita ziarahnya ke makam preman aja. Ya, kita doakan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi dianjurkan kita ziarahnya ke makam para wali, kita mendoakan. Ya, padahal para wali itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena mendoakan orang yang dekat dengan Allah, yang mendoakan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alal maghfuri lahu ghufira lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyolatkan orang yang diampuni dosanya. Ketika ada yang meninggal itu adalah orang yang soleh, seorang wali yang dekat dengan Allah, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyolatkan justru dosanya diampuni oleh Allah. Padahal kita sholat jenazah agar jenazahnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu
Kita doakan agar semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang meninggal orang yang mulia, yang dekat dengan Allah, yang menyolatkan justru mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kita lihat kalau ada seorang wali yang meninggal, ulama yang meninggal, orang soleh yang meninggal, banyak yang menyolatkan. Ya, padahal kalau dipikir-pikir pakai logika, orang soleh, banyak ibadahnya, banyak amalannya, gak usah disolatin, 1-2 orang aja udah cukup. Ya, harusnya kalau ada preman yang meninggal, banyak yang menyolatkan agar apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terbalik, justru dianjurkan menyolatkan orang yang dekat dengan Allah, karena yang menyolatkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendoakan orang soleh, mendoakan orang yang mulia, ziarah ke makam para wali, kita yang mendoakan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita mendoakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diberi satu amalan yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Salawat itu doa. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maknanya kita berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, maknanya dilimpahi rahmat oleh Allah 10 kali. Ya, padahal para ulama menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan satu saja limpahan rahmat dari Allah, satu saja salawat dari Allah, cukup untuk seumur hidupnya. Apalagi orang yang mendapatkan 10 salawat dari Allah setiap kali kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanda orang yang ingin diberi kebaikan oleh Allah, tanda orang yang ingin diberi kemuliaan oleh Allah, tanda orang yang ingin Allah selamatkan dunia dan akhirat, Allah jadikan orang itu banyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda ahli surga, Allah jadikan orang ini ahli surga, Allah jadikan orang itu memperbanyak bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Ya, ini yang menjamin siapa? Dalam hati sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahta'a salata alayya ahta'a tariqal jannah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang meninggalkan salawat kepadaku tidak masuk ke dalam surga. Ini hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sengaja meninggalkan salawat tidak masuk ke dalam surga. Maknanya apa? Sebaliknya, orang yang banyak salawat dijamin masuk ke dalam surga. Ini yang menjamin siapa? Yang menjamin adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bersyukur. Di sini diadakan 41 malam burda, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rumah yang diadakan di dalamnya burda, itu adalah rumah yang diberkahi oleh Allah, yang dicurahi rahmat oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan salawat itu bukan amalan biasa. Amalan salawat itu bukan amalan biasa. Mengapa? Karena ketika amalan-amalan yang lain, kita mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, Allah melihat ke hati kita. Allah melihat ke hati kita. Kalau hati kita bersih, niatnya ikhlas, hatinya niatnya baik, baru ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau orang ibadah apapun, walaupun haji, walaupun berjihad, hatinya kotor, tidak ikhlas, niatnya nggak baik, tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala kecuali ketika kita bersalawat. Ya, ketika kita bersalawat Allah tidak melihat ke hati kita, yang Allah lihat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun orang yang bersalawat itu pasti akan diterima oleh Allah karena Allah melihat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khususnya pada bulan ini kita sambut dengan banyak sholawat. Ya, bahkan para ulama menjelaskan bahwa as-salatu ala nabi man la lahu. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW guru bagi orang yang tidak punya guru. Maknanya apa? Orang salawat pasti jalannya akan diluruskan oleh Allah. Orang banyak salawat pasti akan diberi hidayah oleh Allah. Orang yang banyak salawat pasti akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu. Kalau zikir-zikir yang lain, kalau niatnya nggak baik, bisa jadi hilang. Makanya kan suka kita dengar orang banyak pikiran, banyak ibadah, kok malah jadi stres, jadi hilang. Ini mengapa? Bukan karena zikirnya, niatnya yang tidak baik. Zikir semua mendatangkan ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau niatnya nggak baik, bahaya, bisa jadi celaka. Nauzubillah min dzalik. Kecuali orang banyak sholawat, pasti akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita sambut bulan ini dengan banyak-banyak sholawat. Ya, mengapa sholawat itu sangat mulia? Yang pertama adalah karena sholawat adalah amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat adalah amalannya para malaikat. Sholawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang banyak salawatan bukan hanya dirinya, keluarganya, anak-anaknya, hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa orang yang banyak salawat adalah anak yang bakti kepada orang tua. Orang banyak salawat adalah anak yang bakti kepada orang tua. Bagaimana? Karena dalam hadis bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, setiap kali orang salawat itu ada malaikat khusus yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu akan menyampaikan, wahai Rasulullah, ini adalah salawatnya fulan bin fulan. Ini adalah salawatnya fulan bin. Jadi orangnya disebut, orang tuanya juga disebut. Sehingga orang yang banyak salawat dikenal oleh Allah, orang tuanya pun dikenal oleh Allah. Sehingga orang tuanya pun mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi intinya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, orang yang mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat, orang yang mendapatkan, ya, keselamatan, kemuliaan dunia dan akhirat, itu adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, yang terakhir satu hadis, pernah ada satu sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam aj'alnaka min salati ya Rasulullah. Sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat? Salawat itu berapa banyak? Ya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, masih tak terserah kamu. Yang namanya salawat itu enggak wajib, hukumnya dosa. Salawat itu wajib hanya ketika tahiyat akhir dalam sholat. Salah satu rukun sholat setelah tahiyat adalah salawat kepada Sayyiduna Muhammad. Ya, terserah. Ya, akhirnya sahabat ini berkata, ar-rubu ya Rasulullah, seperempat waktumu saya habiskan untuk salawatan kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, masita wa
insita bahwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu baik untuk lebih baik. Sahabat ini mau yang lebih baik. Abdullah ya Rasulullah, sepertiga waktuku bagaimana aku salawatan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab lagi, masita wa insita bahwa khairul lak, terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Ya, sahabat ini mau yang lebih baik lagi. Anisif ya Rasulullah, setengah waktuku aku habiskan untuk salawatan kepadamu. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Terus Nabi Muhammad menjawab, kalau kamu tambah itu lebih baik. Jadi gak ada istilahnya orang kebanyakan salawat, gak ada. Kalau kebanyakan duit masih ada. Ya, gak ada istilahnya orang banyak salawat. Semakin banyak, lebih baik. Akhirnya sahabat ini berkata, idzan aj'alna kami salati kullaha ya Rasulullah. Kalau demikian aku habiskan seluruh waktuku untuk bersalawat kepadamu wahai Rasulullah. Maknanya setelah sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Quran, semua amalannya dihabiskan untuk salawatan kepada Sayyidina Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab, idzan tubba haqquk wa yughfar laka dzambuk. Kalau demikian, dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Bahagia dunia dan akhirat, karena orang gak bahagia di dunia gara-gara susah, ya kan? Orang gak bahagia di akhirat gara-gara dosa. Jadi kesusahanmu dihilangkan oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah. Bahagia dunia dan akhirat orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang menjamin siapa? Nabi Muhammad. Kalau nggak percaya, silahkan dibuktikan, diamalkan. Orang banyak sholawat, pasti hidupnya berubah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semoga kita diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yang terakhir, penutup doa yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman Shahab. Kepadanya kami persilakan, saya kepada Rasulullah.